Arman. Halo you friends, selamat datang di Kopi, konten opini mahasiswa inspiratif. Bersama aku, Jilan Kamila yang akan menemani you friends pada podcast pada hari ini. Nah you friends, kali ini kita akan membahas topik yang sangat istimewa nih, yaitu tentang perjalanan menjadi mahasiswa berprestasi. Nah you friends, menjadi mahasiswa berprestasi itu tidaklah mudah, pasti banyak sekali tantangan dan proses yang harus dihadapi. Nah pada hari ini, kita mengundang mahasiswa berprestasi tingkat fakultas juara 3, Teh Diva Juliana. Halo Teteh. Hai, apa kabar? Teteh gimana kabarnya hari ini? Aku sampai nanya Teh. Aku baik, kamu gimana? Aku baik juga Teh, alhamdulillah. Teteh gimana nih, kan kita sudah memasuki puasa yang ke-19 hari ini ya. Teteh gimana Teteh, kondisinya baik nggak? Pastinya kalau puasa di hari ke-19 ini pastinya harus tetap semangat. Apalagi sebagai mahasiswa mungkin banyak kegiatan-kegiatan di luar yang bikin kekuras baik tenaga maupun pikiran. Tapi harus tetap semangat dong pastinya. Iya harus semangat Teteh. Apalagi Teteh udah masuk ke semester 6 gak sih Teteh? Betul. Iya, Teteh pasti udah sibuk sama tugas-tugas apa gimana nih Teh? Semester 6 pastinya lebih sibuk dibanding semester-semester kemarin. Tapi semester 6 ini bikin kita mahasiswa especially di angkatan 2003 itu lebih semangat. Kenapa lagi. Teteh? Ada apa tuh? Karena di semester 6 ini kita ada mata kuliah yang sangat amat menarik, yakni metodologi penelitian, yang outputnya nanti akan ada proposal skripsi gitu. Proposal skripsi? Teteh suka ngerjain proposal skripsi gitu? Teteh suka? Kayaknya kalau misalnya nanya suka atau enggak, mungkin ada yang bilang suka, ada yang enggak. Tapi ya kita jalanin aja. Yang penting yang terbaik aja buat proposalnya. Iya pantas. Gak heran sih Teteh mau masuki mahasiswa berprestasi gitu Teh. Nah Teteh aku pengen nanya nih, kan aku lihat ya di postingan Instagram gitu, ada foto Teteh gitu terpampang juara 3 ya Teh ya, juara 3 mahasiswa berprestasi tinggal fakultas. Aduh Teteh mewakili prodi, kayak keren banget gitu. Nah aku tuh pengen nanya Teh, penasaran, kira-kira perjalanan Teteh bisa sampai ke titik itu ini tuh gimana gitu Teh? Perjalanan ya, kalau misalnya ditanya mengenai perjalanan sih, sebetulnya jujur waktu mahasiswa baru aku tuh gak pernah terpikirkan untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Cuman pada saat mahasiswa baru aku tuh punya mimpi di mana setidaknya aku menang di lomba-lomba yang aku ikutin. Jadi mahasiswa berprestasi itu berangkat dari mimpi-mimpi kecil aku, dimana pada saat itu aku bermimpi buat aku mau ikutan lomba nih, aku harus juara lomba esai atau lomba public speaking dan lain sebagainya. Dan alhamdulillahnya di tahun 2025 kemarin itu aku menang beberapa lomba yang bisa aku apply untuk mahasiswa berprestasi. Jadi kalau misalnya ditanya perjalananku itu berangkat dari hal-hal yang kecil. Aku gak pernah berekspektasi aku akan menjadi mapres, tapi lewat perjalanan-perjalanan kecil dan achievement itu aku bisa menjadi mahasiswa berprestasi. Dan mungkin perlu kita tahu sendiri kalau PKN itu banyak banget mahasiswa berprestasi lainnya. Mungkin aku hanya salah satu saja gitu. Jadi aku hanya mewakili teman-teman yang mahasiswa berprestasi lainnya gitu. Kalau boleh tahu Teteh pernah pertama kali Teteh juara itu di lomba apa ya? Jadi mahasiswa semester baru mahasiswa baru. Waktu itu aku sering ikut lomba esai. Lomba esai? Tingkat nasional pasti? Iya, aku kebetulan ikut lomba esai baik dari individu maupun kelompok. Jadi pada situ aku termotivasi buat, wah kayaknya kalau ikut lomba-lomba dan menang itu seru juga, jadi nambah pengalaman. Pokoknya apapun, kesempatan baik apapun jangan lupa untuk kita ambil gitu. Karena kita gak pernah tahu dari kesempatan-kesempatan itu pasti ada aja hikmahnya, ada aja maknanya gitu kan. Semuanya pasti ada pelajarannya gitu. Kalau untuk lomba itu Teteh ngajuin ke prodi kayak aduh aku pengen ikut lomba ini, nanti sama prodi dibantu atau gimana Teh itu teknisnya? Kebetulan pada saat itu sih aku lebih ke nyari sendiri ya. Karena aku bener-bener pengen ikut lomba yang aku sendiri tuh tahu gitu mengenai lombanya, baik di Instagram, di website dan lain-lain tuh kan banyak banget informasi lomba. Jadi ya aku ikutan dan coba apply aja lombanya. Siapa tahu kan kita nggak tahu ya. Gitu. Gak ada yang tahu dan ternyata bisa juga gitu. Tapi Teteh pernah gak sih ikut lomba terus ternyata lombanya berbayar terus Teteh mengajukan dana ke prodi, itu bisa gak sih?
kalau ikut lomba gitu? Sebenarnya bisa banget. Oh bisa. Mungkin buat mahasiswa-mahasiswa baru, apalagi tuh. buat mahasiswa yang pengen ikutan lomba, tapi mungkin berbayar dan lain sebagainya, kalian jangan khawatir. Kalian bisa konsultasi sama dosen kemahasiswaan atau sama Dosen, prodi iya. gitu. Karena pasti prodi juga sangat amat membantu, apalagi untuk mahasiswa yang pengen berprestasi gitu di perlombaan-perlombaan lain. Pasti support kok. Jadi jangan ragu gitu. Tuh your friend kalau pengen ikut lomba terus kayak takut deh, takut aduh nggak ada yang bimbing atau gimana gitu. Tenang, ada prodi yang menemani. Iya, ada prodi yang menemani. Oke, Teteh. Pertanyaan kedua nih Teh, aku pengen nanya. Kira-kira Teteh sudah mencapai di titik sekarang, tantangan apa sih yang Teteh dapetin selama perjalanan itu gitu? Tantangan, pastinya kalau tantangan tuh berat banget sih ya, maksudnya kalau dijabarkan gitu, akan ada banyak tantangan. Tapi mungkin kalau kita kupas satu-satu di sini, mungkin tantangan terbesar itu datang dari diri kita sendiri. Kadang kita tuh meragukan, kadang ada fase di mana kita ragu sama diri kita sendiri. Misalnya pada saat aku mengikuti mahasiswa berprestasi di tingkat fakultas, di mana di situ ada fase di mana aku bisa nggak ya jadi perwakilan dari PKN gitu ke ajang di fakultas gitu. Banget. Dimana kan fakultas itu salah satu ajang Pilmapres tuh pasti mewakili prodi-prodi lainnya, dan aku bertemu dengan banyak orang keren lainnya gitu. Jadi pasti ada rasa, aduh aku bisa nggak ya kalau misalnya aku bersaing dengan teman-teman yang sangat amat luar biasa lainnya. Terus juga pasti aku bisa nggak, aku akan masuk gak ya, maksudnya pasti ada keraguan-keraguan gitu. Tapi ketakutan. Ada ketakutan yang luar biasa pada saat itu, apalagi pada saat itu mempersiapkan Pilmapres atau Mapres di tingkat fakultas itu sangat amat singkat waktunya itu. Iya, waktunya itu sangat. Kalau boleh tahu amat dari singkat. kapan sampai kapan tuh Teh? Pas Kalau nggak salah aku tuh dapat suratnya itu H-1 sebelum penutupan. H-1. Aduh. Jadi H-1. Tapi ternyata fakultas memberikan kebijakan lainnya supaya bisa diperpanjang. Jadi si mahasiswa-mahasiswa lain juga bisa lebih mempersiapkan dirinya gitu. Jadi di perjalanan yang sangat singkat itu pastinya tantangan itu muncul seperti keraguan dan lain sebagainya. Tapi jangan jadikan keraguan itu sebagai hambatan yang sangat amat besar gitu, tapi jadikan keraguan itu sebagai motivasi supaya kita bisa lebih berkembang, lebih baik mempersiapkannya dan lebih maju lagi. Terus kalau misalnya kita kupas lagi, tantangan kedua itu adalah berasal dari luar. Misalnya pasti kan kalau kita menjadi sesuatu pasti ada aja orang yang mungkin berkata dia layak gak sih, dia ngapain gitu ya. Pasti ada aja gitu yang kayak gitu. Dan mungkin itu salah satu tantangannya ketika kita akan bertumbuh, ketika akan berproses pasti ada saja yang kontra, ada saja yang tidak suka. Tapi kalau aku pribadi, aku tidak memasukkan kata-kata itu ke dalam pikiran aku. Yang aku pedulin adalah bagaimana cara aku untuk berkembang dan berproses di sini, dan bagaimana caranya aku untuk menjadi diriku di versi yang lebih baik lagi. Dan gimana aku bisa membuktikan kepada diri aku dan kepada mereka gitu kalau aku bisa dan aku layak gitu. Berarti Teteh cara mengatasi rasa overthinking, rasa denial kayak gitu tuh Teteh mikir kayak ini untung diri aku sendiri gitu ya Teh. Kayak ngapain sih dengerin mereka gitu. Fokus ke diri aku aja dulu gitu Teh ya. Terus gimana sih cara ngilangin pikiran kayak gitu sih Teteh untuk Teteh sendiri gitu. Soalnya kan pasti dari your friend semua ini pasti kayak masih tetap tertanam diri mereka tuh overthinking lah, takut sama omongan orang lain lah. Itu Teteh gimana? Mungkin aku bakal bilang kalau omongan-omongan orang tuh adalah di luar kendali kita. Jadi jangan terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tapi kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, misalnya diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kamu mau berprestasi, mau ikutan kesempatan baik lainnya, jangan pernah ragu karena ada omongan-omongan di luar sana. Jangan pernah ragu sama diri sendiri, tapi tetap aja kita tuh harus berusaha semaksimal mungkin. Karena kalau kita nggak coba, kita nggak akan tahu gitu apakah diri kita bisa atau enggak. Jadi menurut aku kesempatan yang paling baik adalah kita mencoba dan kita nggak meragukan diri kita, dan tanamin di otak kamu kalau aku tuh layak gitu dan aku bisa gitu. Keren banget Teteh kata-kata hari ini. Layak gitu. Berarti kita tuh harus Teh, kita harus mikirin diri kita, nggak usah ngelihat orang lain gitu ya Teh ya. Betul. Jadi
kalau kita pengen ikut lomba ini, pengen ikut ini itu gak usah Gas aja. takut gitu ya. Gas Kadang aja. ada perasaan kayak aduh takut kalah, takut ini, udah insecure sama orang-orang gitu ya. Yang Oke. penting coba dulu aja, masalah Iya, gagal atau iya. berhasilnya itu urusan belakangan. Iya. Yang penting kita cobain dan kita tetap do your best Iya, aja gitu. Oke Teh, aku tuh penasaran Teh ya. Kalau nggak salah tuh aku pernah lihat ya Teh ya, proses di seleksi Pilmarpres ya Teh ya. Itu tuh kayak ada seleksinya tuh video bukan sih Teh? Iya, betul. Video pakai bahasa Inggris. Iya. Wow, Teh lancar bahasa Inggris ya Teh ya. Sebenarnya karena persiapannya singkat, jadi untuk video tuh sebenarnya ya harus pakai bahasa Inggris. Iya. Dan kita juga maksudnya harus punya basic minimal kita mengerti bahasa Inggris tingkat dasar. Walaupun aku sendiri bukan orang yang pandai bahasa Inggris, tapi iya, aku Teh. tapi aku belajar gimana sih caranya aku harus tampil menggunakan bahasa Inggris, dan aku sedikit-sedikit mengerti apa yang juri akan tanyakan kepada aku nanti. Itu, dan perjalanan aku jadi mahasiswa berprestasi juga tidak terlepas dari orang-orang yang mendukung aku. Dimana ada aku boleh sebut nama? Boleh Teh. Aku pasti mau berterima kasih sama orang-orang yang mensupport aku. Mungkin di sini aku banyak tanya sama Teh Syifa. Teh Syifa kebetulan salah satu mahasiswa berprestasi juga di tahun kemarin. Iya. Jadi aku banyak tanya sama Teh Syifa juga. Terus aku juga banyak minta dukungan dari Teteh. dari tim riset. Iya, Oh. jadi terima kasih banyak buat dukungannya. Dan aku juga punya teman-teman yang sangat suportif banget. Iya, jadi kalau kita punya teman yang suportif tuh kita jadi terdorong juga gak sih Teh? Betul. Kayak aduh ada yang ngedukung aku nih, aku jadi berani untuk maju gitu ya Teh. Oke. Nah, Teteh kan aktifnya di organisasi, di lomba, pokoknya Teh aktif lah jadi mahasiswa berprestasi itu. Nah, gimana sih Teteh mengatasi gitu antara kesibukan Teteh di perkuliahan dengan kesibukan di luar gitu Teh? Kalau misalnya ini pasti waktu ya. Iya, Bagaimana ini tentang cara waktu. kita membagi waktu di sela-sela bagaimana kita jadi mahasiswa berprestasi, bagaimana kita ikut lomba, bagaimana kita belajar, kita berorganisasi. Pastinya kalau misalnya ditanya waktu, kita juga harus punya skala prioritas. Pasti banyak banget orang yang udah ngomong kayak gini, tapi aku tegasin kalau misalnya kita nggak punya skala prioritas yang baik, pasti kita juga akan kesusahan gitu sama kesibukan-kesibukan kita. Jadi menjadi mahasiswa berprestasi baik di bidang akademik itu bukan hanya kita berprestasi aja, tapi kita juga harus seimbang gitu antara urusan di akademik maupun di organisasi. Kita harus memanfaatkan kesempatan kita sebagai mahasiswa juga untuk berorganisasi gitu. Jadi kalau bagi aku sendiri, aku selalu menempatkan diri aku, kalau misalnya aku dimana aku misalnya waktu aku buat belajar, aku 100% belajar. Kalau misalnya di waktu aku buat berorganisasi, aku juga bakal maksimal di organisasi gitu. Jadi kalau misalnya ditanya mengenai waktu, pastinya kita harus memiliki skala prioritas yang jelas. Kalau bisa kita setiap hari kita harus ada jadwal nih, jam segini kita ngapain, jam segini kita ngapain. Membuat list. Iya, buat list, karena itu penting banget sih. Apalagi sebagai mahasiswa mungkin banyak banget kesibukan di luar sana. Kayak gitu. Jadi lebih struktur gak sih Teh kalau misalkan kita membuat list gitu. Tapi kadang kita kan kalau udah membuat list nyata keluar tiba-tiba, itu gimana Teh? Itu pastinya lumrah banget ya. Teh, gimana? Yang penting tidak keluar dari tujuan kita sih. Karena pasti kan di setiap waktu itu pasti ada, kita memiliki tujuan. Misalnya jam segini kita ngerjain tugas, tujuannya supaya bisa selesai dan lain-lain. Jadi gak apa-apa kalau misalnya waktu kamu gak tercapai misalnya di waktu-waktu tertentu, tapi yang jelas kamu bisa mencapai tujuan-tujuan kamu gitu. Oke, berarti Teh kita tuh harus menentukan skala prioritas ya Teh ya. Kayak mana yang lebih penting dulu, mana yang bisa nanti gitu ya. Gitu. Kalau menurut Teh tuh lebih pentingan kita fokus ke organisasi atau ke akademik nih Teh? Kalau ditanya kayak gitu, jujur kalau aku jawabnya mungkin kita harus seimbang aja sih antara keduanya, walaupun kita tidak menutup kemungkinan kalau itu tuh tidak akan bisa seimbang gitu pada akhirnya. Tapi kita harus memiliki pemikiran kalau misalnya ketika kita menjadi mahasiswa, otomatis yang pertama kali ada di benak kita tuh adalah bagaimana kita seimbang dalam hal akademik. Jadi menurut aku akademik tetap jadi nomor 1.
Masih tetap penting gitu ya. Masih tetap penting di tengah kesibukan kita Iya. sebagai anak organisasi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau organisasi juga bagian yang sangat penting juga, maksudnya yang penting juga gitu. Tapi tetap kalau misalnya dipilih mending organisasi akademik, kamu mending prioritasin dulu akademik. Setelah itu organisasi kamu maksimalkan gitu. Soalnya akademik ngaruh nggak sih Teh buat nanti kita ke tingkat selanjutnya gitu Teh? Iya. Atau menurut Teh IPK itu kayak nggak penting banget gitu, kayak nanti kalau kita kerja nggak akan lihat IPK-nya nih gitu. Menurut Teh gimana tuh? Apakah memang penting gitu IPK tuh gitu? Kan beberapa tempat kerja itu memang tidak melihat IPK gitu. Kalau menurut Teh gimana? Kalau menurut aku, mungkin ketika kita mahasiswa baru, kita tuh pasti pengen IPK tuh sempurna, pengen 4, pengen 3,9 dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sudah berada di bangku mahasiswa, aku melihatnya berbeda. Dimana menurut aku nilai akhir itu tuh tidak selalu harus lebih yang utama. Karena sebagai mahasiswa itu yang utama itu adalah bagaimana cara kita untuk bisa gitu paham mengenai ilmu. Kita juga bisa untuk membagikan kepada orang lain, dan kita juga bisa berdampak tidak hanya kepada diri kita sendiri, tapi juga kepada masyarakat luas, banyak orang, iya. kepada banyak orang. Jadi bagi aku mungkin ketika ada adik-adik mahasiswa baru pas pertama di benak aku pun gitu, aku pengen deh punya IPK yang sempurna gitu. Tapi kan, tapi semakin aku menginjak semester demi semester, ternyata IPK tuh emang bagus, tapi ternyata ada hal yang lebih penting dibandingkan IPK, di mana kita bisa bermanfaat dan berdampak bagi banyak orang gitu. Iya, aku kan masih semester 2 nih Teh. Aku tuh tertarik Teh pengen jadi mahasiswa berprestasi juga nih. Nah, itu bisa nggak sih kasih aku tips and trick gitu untuk pengen juga di sini pengen tahu Teh tips and trick biar bisa menjadi mahasiswa berprestasi. Tips and trick supaya bisa jadi mahasiswa berprestasi. Iya, betul. Kalau dari aku, jangan pernah berhenti untuk mencoba. Karena kadang kita tuh kalau misalnya pengen jadi sesuatu, kita kadang kayak, aduh bisa nggak ya? Takut gak ya? Aku insecure gitu. Jangan tanamin pikiran-pikiran itu. Dan fun fact, aku punya suatu kebiasaan unik. Apa tuh Teh? Dimana setiap tahun aku tuh selalu bikin catatan, baik di handphone atau di buku, tapi aku lebih sering di handphone karena lebih praktis aja gitu. Bikin catatan list di mana misalnya di tahun 2025 aku ini ingin apa sih gitu, apa sih yang akan aku capai di tahun 2025 misalnya, atau di tahun 2026 gitu. Pada saat 2025 kemarin aku menulis kalau kayaknya aku di tahun 2025 aku pengen nerbitin atau bagian dari penulis di Scopus deh. Aku pengen jadi punya artikel jurnal yang publish di Sinta deh. Aku pengen jadi mahasiswa berprestasi deh. Maksudnya hal-hal kecil tuh ternyata punya dampaknya gitu. Dimana kebiasaan-kebiasaanku menulis mimpi-mimpi kecilku itu tuh ketika kita ada di tanggal 31 Desember dan melihat catatan itu, ternyata semesta tuh terwujud dan keren. Dan mungkin ada salah satu kutipan dari buku dan salah satu buku, kalau misalnya kita tuh jangan pernah merasa kecil, dan kita jangan pernah nganggap kalau diri kita tuh nggak bisa, karena bermimpilah setinggi-tingginya, pasti semesta itu pasti akan membantu kita untuk mewujudkan mimpi itu. Gitu. Keren jadi, banget kata-kata hari ini lagi. Oke Teh, aku tuh penasaran juga nih Teh. Teteh tuh kan udah terpilih nih menjadi mahasiswa berprestasi. Kira-kira Teteh cita-cita ke depannya tuh Teteh pengen jadi apa gitu, pengen ngapain lagi nih setelah Teteh lulus gitu? Pastinya kalau mengenai kedepannya ya, untuk itu mungkin aku bakalan jawab yang general aja ya. Pasti sebagai mahasiswa aku pengen lebih memiliki kesempatan-kesempatan atau mencoba kesempatan-kesempatan yang belum pernah aku coba. Jadi aku pengen di tahun ini tuh sebenarnya ada harapan-harapan di mana sebagai mahasiswa di semester 6 ataupun di semester yang dibilang akhir, itu aku pengen coba kesempatan baik yang belum pernah aku coba sebelumnya. Apa tuh Teh? Gitu. Kalau boleh tahu. Apa ya? Mungkin nanti aja stay tune aja deh. Teteh pengen lanjut S2 gak sih Teteh? Fast track gitu? Kalau misalnya ditanya pengen lanjut atau enggak, pastinya sih pengen ya. Maksudnya karena itu kan kesempatan yang baik juga, apalagi kita akan
fast track dan lain Iya. sebagainya. Pasti itu kesempatan yang baik juga. Mm-mm. Tapi kita lihat aja nanti. Udah, stay tune ya you Stay friend. tune ya, you friend. Oke Teh, kalau boleh tahu Teh, kasih dong kita pesan atau motivasi untuk kita mahasiswa yang pengen jadi mahasiswa, pengen jadi mapres gitu, ingin ikut film mapres gitu Teh. Kasih tahu Teh, kasih paham Teh. Mungkin buat teman-teman semuanya, kalau misalnya kalian pengen jadi mahasiswa berprestasi, pengen jadi mahasiswa yang pengen coba banyak kesempatan baik, pastinya aku nggak bosan-bosan ngingetin kalau jangan pernah berhenti untuk mencoba. Karena kalau kita nggak coba, kita tuh pasti nggak akan tahu kalau misalnya kita akan berhasil ataupun gagal. Iya. Jangan pernah mikirin kata apakah aku akan gagal atau berhasil, Iya. karena itu mah belakangan aja. Yang penting kita coba dulu aja. Dan kita ya udah keep going aja. Pokoknya Keep going. kesempatan baik di luar sana, cobain. Lomba-lomba semuanya ikutin. Kalau misalnya gagal, bangun, bangkit lagi. Terus juga jangan pernah insecure sama diri kamu sendiri, tapi harus lebih semangat lagi untuk grow up dan glow up pastinya. Oke. Berarti terobos aja langsung gitu Teh. Oke. Dan mungkin di sini aku juga mau bilang kalau I've never been natural, all I do is try. Jadi aku nggak berprestasi secara alami, secara natural, tapi yang aku lakukan selama ini adalah mencoba. Jadi aku harap teman-teman semuanya bisa mencoba dan terus mencoba sampai akhirnya kalian bisa mencapai mimpi kalian gitu. Oke, Teteh terakhir nih, aku mau Teteh ikutin jargon. Boleh. Nanti Teteh ikutin aku ya. Jadi aku bilang UPP, Teteh jawab open your mind. Oke Teh, siap. 1, 2, 3. UPP, ulang Teh, ulang. UPP, open your mind. Oke, terima kasih Teteh telah memberikan cerita yang inspiratif sekali ya, you friends. Dan tak terasa kita sudah berada di penghujung podcast kita pada hari ini. Terima kasih Teteh. Aduh, Teteh banyak banget menginspirasi sekali. Oke. Sekian your friend. Jangan lupa untuk terus mendukung podcast kita dengan cara like, comment, and subscribe. Oke. Dadah.